Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dian Yunita Rahayu. Saya dari Prodi Manajemen C, Institut Manajemen Wirta Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkungan bisnis atau business environment. Sebelumnya, ada yang tahu gak kalian lingkungan bisnis itu apa? Nah, jadi teman-teman, lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai semua faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha individu yang menghasilkan barang dan jasa. Keterkaitan lingkungan bisnis dengan bisnis adalah keterkaitan dasar yang perlu kita pahami dalam melakukan kegiatan berbisnis. Lingkungan bisnis adalah sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Artinya, segala aspek dan faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kualitatif dan kuantitatif sebuah bisnis dalam suatu organisasi yang tersistematis bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Menurut pandangan Madurejev dalam bukunya, yaitu Pengantar Bisnis berjudul Salemba 4 tahun 2007, menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran, bahkan kegagalan. Sedangkan menurut Murti Sumarni dan John Supriharto, dalam bukunya yaitu Pengantar Bisnis berjudul Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, lebih menyebut lingkungan bisnis dengan tema lingkungan perusahaan. Mereka berdua membagi lingkungan perusahaan yang mempengaruhi operasi perusahaan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Yang pertama ada lingkungan umum khusus perusahaan, meliputi faktor politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi atau perkembangan penduduk. Yang kedua ada lingkungan khusus, yaitu meliputi penyedia, pelanggan, pesaing, teknologi, dan sosiopolitik. Madurejev juga memaparkan lebih detail dengan mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lingkungan sosial, lingkungan industri, lingkungan ekonomi, dan lingkungan global. Keempat lingkungan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan sebuah bisnis perusahaan. Nah, sekarang kita beralih ke komponen internal dan eksternal lingkungan bisnis. Lingkungan internal dalam sebuah lingkungan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi yang pertama ada man atau tenaga kerja, yang kedua money atau modal, yang ketiga material atau bahan baku, yang keempat machine atau perlengkapan dan peralatan produksi, dan yang terakhir ada method atau cara kerja. Sedangkan faktor-faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro meliputi pemerintahan, pemegang saham atau shareholders, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Sedangkan lingkungan makro meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, dan yang terakhir lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan terakhir, yaitu sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama ada pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua ada menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya, manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika menerjemahkan sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi perusahaan. Nah, yang ketiga ada menghadapi ancaman dan kesempatan.
Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan atau cognitive maps, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.